Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2803 menerima gerakan. Bagaimana mungkin junior berani mengancam senior? Dalam situasiku saat ini, aku hanya bisa mengambil risiko. Lu Ming mendesah. Kamu. Pelindung tulang milik Bond Demon bergetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Kukatakan padamu, ini adalah yang terakhir kalinya, dan aku tidak punya banyak tenaga lagi. Aku mungkin tidak dapat membantumu menghalangi serangan anak itu. Kau sendirian. Senior hanya perlu memblokir sebagian kekuatan musuh untuk junior. Serahkan sisanya pada junior. Lu Ming sangat gembira. Bond hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Ledakan. Pada saat itu, putra Tian Hongsein muncul di atas Lu Ming. Auranya yang ganas terus menekan Lu Ming. Sebuah gambar Dharma Naga Surgawi bercakar 6 melayang di atas kepala putra Tian Hongsein, tampak sangat kuat. Nak, apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Putra Santo Tianhong berkata dengan dingin, penuh percaya diri. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Dewa Surgawi tingkat 4 biasa akan terbunuh olehnya, apalagi Lu Ming. Lakukan gerakanmu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. 6 api suci di dantiannya berkedip-kedip dengan sekuat tenaga, dan baju besi emas merah muncul di depannya. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar dan mengelilingi Lu Ming. Selain itu, kiu-kiu berubah menjadi genangan logam cair dan naik ke tubuh Lu Ming. Logam itu terwujud di tubuh Lu Ming dan berubah menjadi baju besi. Di lautan kesadaran Lu Ming, tubuh iblis tulang itu bersinar. Aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming dan membentuk lapisan pertahanan. Trik kecil, pergilah ke neraka. Putra Santo Tianhong berteriak dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Mengaum. Fenomena naga surgawi bercakar 6 meraung dan salah satu cakar naganya mengayun ke arah Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Awalnya, membunuh sesama pengikut di wilayah Sekte Kongsuan tidak diperbolehkan, terutama saat Lu Ming adalah seorang suci. Namun, Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk menerima pukulan dari putra Tian Hongsein. Dalam hal itu, ia tidak dibatasi oleh aturan sekte. Ini juga alasan mengapa putra Tian Hongsein setuju. Dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kalau tidak akan mudah membunuh Lu Ming jika dia bersembunyi di sekte dan menolak untuk pergi. Mereka sudah bergerak. Bisakah Lu Ming menghalangi mereka? Lu Ming sudah mati. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming, dan banyak pikiran terlintas dalam benak mereka. Ledakan. Cakar naga emas sebesar gunung kecil, menghantam tubuh Lu Ming, dan yang pertama terkena adalah rantai es. Ledakan. Hampir seketika, 9 rantai es itu hancur berkeping-keping. Kekuatan yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menekannya seperti longsoran salju. Blokir itu. Lu Ming melolong panjang dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, saat Dragon Claw menekan ke bawah, bebatuan gunung di bawah kaki Lu Ming meledak dan runtuh terus-menerus, membentuk lubang besar. Lu Ming terlempar ke dalam lubang besar itu. Asap dan debu memenuhi udara, dan sosoknya tidak terlihat sama sekali. Bagaimana? Apakah Lu Ming sudah mati? Dia pasti sudah mati. Dengan kultivasinya, dia pasti akan mati setelah menerima pukulan dari putra suci Tianhong. Mata semua orang tertuju pada lubang besar itu, ingin mengetahui situasi Lu Ming. Lu Ming, Yue Linglong, Wu Zifeng, dan Ouyang Qingxiang juga menatap lubang besar itu dengan cemas. Anak ini akhirnya mati. Putra Santo Tianhong tersenyum. Dia sangat yakin dengan gerakannya. Meskipun dia tidak menggunakan 100% kekuatannya, dia telah menggunakan 80%. Bahkan dengan 80% kekuatannya, dia 10.000% yakin bisa membunuh Lu Ming. Namun, pada saat berikutnya, senyum di wajah putra Tian Hongsein menghilang. Dia tidak percaya. Itu, sial, bagaimana mungkin? Putra Santo Tianhong meraung. Batuk. Pada saat ini, batuk kering terdengar dari lubang besar. Asap dan debu menghilang, dan semua orang akhirnya melihat situasi dengan jelas. Dia melihat Lu Ming tergeletak di dalam lubang besar, berlumuran darah. Dia juga batuk darah.
Lu Ming terluka parah namun dia tidak meninggal. Dia tidak mati, dia tidak mati, dia sebenarnya tidak mati. Ya dewa, dia menerima serangan langsung dari putra suci Tianhong dengan kultivasinya dan tidak mati. Bagaimana mungkin? Petik 2. Banyak orang berseru tidak percaya. Adapun Yue Linglong, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Orang ini memang kuat. Lu Ming batuk beberapa teguk darah lagi dan mengalirkan energi sucinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia memang terluka parah akibat serangan tadi. Putra suci Tianhong terlalu kuat. Pertahanannya sendiri hancur dalam sekejap, dan Qiu Qiu juga terluka. Itu berubah menjadi gelang dan Lu Ming memakainya. Kalau bukan karena bantuan siluman tulang, dia tidak akan mampu menahan satu jurus pun dari putra Santo Tianhong dan pasti sudah terbunuh. Namun pada akhirnya, ia berhasil menghalanginya. Ia telah membuat taruhan yang tepat. Sialan, sialan, bunuh. Putra Tianhong Sein sangat marah. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Ia melangkah maju dan gelombang kekuatan yang mengguncang bumi menyerbu ke arah Lu Ming. Tianhong, kamu menjijikkan. Ouyang Qingxiang telah lama menatap putra suci Tianhong. Begitu putra suci Tianhong menyerang, Ouyang Qingxiang juga menyerang. Dia menebas dengan pedangnya, dan seberkas cahaya pedang menghalangi serangan putra suci Tianhong. Tianhong, kamu bertaruh dengan Lu Ming dengan satu gerakan. Sekarang kamu gagal membunuh Lu Ming dengan satu gerakan, kamu ingin melakukan gerakan kedua. Kamu mengingkari janjimu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi orang suci dari Sekte Kongsuan? Teriak Ouyang Qingxiang dengan marah. Putra Santo Tianhong tidak punya pilihan selain berhenti. Baru saja, banyak orang telah melihat taruhan antara dia dan Lu Ming. Tidak mungkin bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka sekarang. Tianhong, kau kalah. Serahkan teknik perwujudan naga surgawi. Lu Ming berjuang untuk bangkit dan berkata kepada putra Santo Tianhong. Wajah putra Tianhong Sein menjadi gelap. Dia melotot ke arah Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku meremehkanmu kali ini. Namun, mustahil bagiku untuk menyerahkan seni perwujudan naga surgawi. Ubahlah kondisimu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Putra Santo Tianhong sebenarnya ingin menarik kembali kata-katanya. Aku tidak perlu mengubah syaratku. Aku hanya menginginkan teknik perwujudan naga surgawi. Kita sudah sepakat saat bertaruh. Tianhong, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu sekarang? Kata Lu Ming. Anda, niat membunuh putra Santo Tianhong telah mencapai puncaknya. Sebelumnya, ia telah berjanji kepada Lu Ming karena ia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan kalah. Ia mengira bahwa Lu Ming pasti akan menang, jadi ia menyetujui permintaan Lu Ming. Lu Ming, jangan coba-coba. Putra Tianhong berkata dengan dingin. Ancamannya jelas. Dasar tak pernah puas. Sungguh lelucon. Aku hanya mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk ini. Tianhong, serahkan teknik perwujudan naga surgawi. Lu Ming berkata dengan keras. Putra orang suci Tianhong menggertakkan giginya dan berharap ia dapat memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton hari ini, jika dia mengingkari janjinya di depan umum, itu akan sangat merusak reputasinya. Itu juga akan merugikan baginya untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin Sekte Kongsuan di masa depan. Hak apa yang dimiliki orang yang mengingkari janjinya untuk memimpin Sekte Kongsuan? Bab 2804, Naga Surgawi Bercakar 9. Lu Ming, teknik perwujudan naga surgawi membutuhkan darah naga surgawi dalam tubuhmu untuk berkultivasi. Kamu tidak memiliki darah naga surgawi. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan dapat mengolahnya. Kata putra Santo Tianhong. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu memberiku teknik materialisasi naga surgawi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Putra Tianhong Sein menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Telapak tangannya bersinar dan sebuah gulungan muncul. Ini dia. Putra Tianhong Sein melambaikan tangannya, dan gulungan itu terbang keluar dengan lolongan yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, gulungan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Sosok Ouyang Qingxiang melintas saat dia menangkap gulungan itu. Dia datang ke sisi Lu Ming dan menyerahkannya padanya. Terima kasih banyak. Lu Ming mengucapkan terima kasih dan mengambil gulungan itu. Ia membukanya dan membacanya. Wajah Lu Ming menjadi gelap setelah dia melihatnya.
Dia menatap putra suci Tianhong dengan dingin dan berkata, teknik perwujudan naga surgawi yang kamu berikan kepadaku belum lengkap. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Meskipun dia belum pernah bersentuhan dengan seni materialisasi naga suci, dia masih dapat mengetahui apakah seni rahasia itu lengkap atau belum. Seni perwujudan naga surgawi yang aku peroleh belum lengkap. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menghentikanku? Putra Santo Tianhong berkata dengan dingin. Tianhong, kalau kamu mau mengingkari janjimu, katakan saja. Tidak perlu mencari alasan seperti itu. Lu Ming memperlihatkan ekspresi mengejek. Aku sudah mengatakan bahwa teknik materialisasi naga surgawi yang aku peroleh belum lengkap. Apakah kau tidak mengerti? Petik 2. Wajah putra Tianhong Sein berubah semakin buruk. Lu Ming, itu benar. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa teknik materialisasi naga surgawi Tianhong diperoleh dari relik kuno. Itu memang tidak lengkap. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang berbicara. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya putra Tianhong Sein tidak berbohong. Ayo pergi. Di udara, putra Santo Tianhong mendengus, melambaikan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Hari ini, dia benar-benar menderita kerugian besar. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi dia juga kehilangan teknik materialisasi naga surgawi. Dalam hatinya, dia sudah memasukkan Lu Ming ke dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Putra Santo Tianhong dan pengikutnya pergi dengan perasaan putus asa. Gadis suci Qingxiang, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Ouyang Qingxiang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kali ini, tanpa Ouyang Qingxiang, dia tidak akan mempunyai kesempatan berjudi dengan putra Santo Tianhong. Putra Santo Tianhong menyetujui taruhan itu karena dia tidak dapat mengalahkan Ouyang Qingxiang dalam waktu singkat. Sama-sama, kali ini, semuanya tergantung padamu. Mata indah Ouyang Xiang-Xiang berkedip-kedip. Dia semakin penasaran dengan Lu Ming. Lu Ming hanya berada pada tahap ketiga alam dewa sejati, tetapi dia mampu menahan pukulan dari putra orang suci Tianhong dan tidak mati. Basis kultivasi putra Santo Tianhong berada di puncak alam dewa surgawi tingkat keempat. Ngomong-ngomong, Saintes Qingxiang, mengapa wujud Dharma Naga Surgawi yang dipadatkan oleh putra suci Tianhong memiliki 6 cakar naga? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Itu adalah naga surgawi bercakar 6. Jangan bilang kau bahkan tidak tahu itu. Petik 2. Kata Ouyang Qingxiang. Naga surgawi bercakar 6. Yah, aku tidak begitu tahu banyak tentang klan naga. Lu Ming tersenyum canggung. Dalam klan naga yang paling biasa memiliki 5 cakar naga. Klan naga tingkat tinggi memiliki 6 atau bahkan 7 cakar naga. Ouyang Xiang-Xiang menjelaskan. 6 cakar naga, 7 cakar naga. Bukankah itu karena mutasi? Lu Ming bertanya lagi. Mutasi. Semakin banyak cakar naga yang dimiliki naga, semakin murni garis keturunannya, semakin tinggi levelnya, dan semakin kuat pula mereka. Dalam klan naga, sebagian besar naga dewa adalah naga dewa bercakar 5, dan naga dewa bercakar 6 sudah merupakan naga dewa tingkat tinggi. Jumlah mereka sangat sedikit. Semakin banyak, semakin berbakat dan kuat mereka, dan semakin sedikit. Saya mendengar bahwa naga dewa tingkat tertinggi dalam klan naga memiliki 9 cakar dan disebut naga dewa bercakar 9. Itu sangat menakutkan. Ouyang Qingxiang menjelaskan. Jadi begini. Sepertinya pemahamanku tentang ras naga salah. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Di masa lalu, di alam surga dan alam purba, semua naga sejati bercakar 5, sehingga naga yang terkadang bercakar 6 atau bahkan 9 dianggap sebagai mutasi. Padahal, bukan itu masalahnya. Semakin banyak cakar naga, itu bukan mutasi. Itu hanya berarti garis keturunan kuno di cakar naga lebih tebal. Tampaknya ke-9 naga itu tidak bermutasi. Hanya saja manifestasi garis keturunan kuno di tubuh mereka telah mencapai tingkat yang ekstrim. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, Lu Ming menghela napas. Sayang sekali Jiulong lahir di alam surga, sebuah ciliokosem kecil. Bakatnya mungkin belum sepenuhnya aktif. Naga surgawi bercakar 9 adalah naga surgawi tingkat tertinggi di alam semesta purba. Jika 9 naga lahir di alam semesta purba, pencapaian mereka tidak akan terbatas. Lu Ming, jika kamu tertarik dengan klan naga, kamu dapat mencari beberapa buku terkait untuk dibaca.
Ini adalah pengetahuan umum di alam semesta prasejarah. Kata Ouyang Qingxiang. Baiklah, katanya. Lu Ming mengangguk. Namun, dia berpikir dalam hati, saya khawatir akal sehat belum tentu demikian. Di tempat seperti sungai astral yang kacau, saya khawatir pemahaman klan naga sangat terbatas. Kalau tidak, para leluhur teknik dan bahkan para naga leluhur pasti sudah tahu tentang asal-usul 9 naga itu. Mereka semua mengira bahwa 9 naga itu adalah mutan dari naga sejati. Segera, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, dan Wu Zifeng semuanya meninggalkan tempat itu. Lu Ming pertama-tama pergi ke kediaman An Hai untuk membantu dia dan yang lainnya sembuh. Beberapa hari kemudian, ketika luka-luka An Hai dan yang lainnya tidak lagi menjadi masalah, Lu Ming kembali ke kediamannya untuk berkultivasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah menerima serangan langsung dari putra Tian Hong Sein dan terluka parah. Butuh waktu setengah bulan untuk pulih. Setelah luka-lukanya sembuh, Lu Ming mengeluarkan teknik rahasia, teknik materialisasi naga surgawi, dan membacanya secara terperinci. Teknik perwujudan naga surgawi sangatlah misterius. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat memadatkan perwujudan naga surgawi ketika mereka mengedarkannya. Kekuatannya sangat mengejutkan. Terlebih lagi, kekuatan fenomena naga surgawi yang dikultivasikan banyak berkaitan dengan konsentrasi garis keturunan naga surgawi dalam tubuh pembudidaya. Semakin tinggi dan murni garis keturunannya, semakin mengerikan kekuatan fenomena naga surgawi yang dibudidayakan. Setelah beberapa hari, Lu Ming hampir memahami seni perwujudan naga surgawi. Ia kemudian mengolahnya sesuai dengan catatan di dalamnya. Tanpa diduga, kultivasi Lu Ming sangat lancar dan tanpa kesulitan apapun. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lu Ming berhasil membudidayakannya. Mengaum, Lu Ming duduk bersila di halaman dan mengedarkan teknik materialisasi naga surgawi. Raungan naga keluar dari tubuhnya, dan naga surgawi mengembun di atas kepalanya. Naga surgawi ini panjangnya hanya beberapa meter. Ukuran fenomena naga surgawi dapat dikendalikan sesuka hati. Lu Ming juga dapat mengubah fenomena naga surgawi menjadi puluhan ribu meter panjangnya. Yang mengejutkan adalah ia memiliki 8 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga surgawi dengan 8 cakar. Putra Santo Tianhong hanya mengembangkan kekuatan Dharma naga surgawi bercakar 6, sedangkan Lu Ming telah mengembangkan kekuatan Dharma naga surgawi bercakar 8. Namun, Lu Ming tidak puas. Dia sedikit mengernyit. Fenomena naga surgawi yang telah ia kembangkan seharusnya adalah naga surgawi bercakar 9. Bab 2805 Kepala Naga. Seperti yang diharapkan, teknik rahasia perwujudan naga surgawi ini belum lengkap. Jika sudah lengkap, aku pasti bisa mengolah fenomena naga surgawi bercakar 9. Aku bahkan mungkin bisa mengolah lebih dari 1, 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dia sangat menginginkan seni perwujudan naga surgawi yang lengkap. Coba pikirkan, begitu dia bergerak, dia bisa langsung memadatkan puluhan naga surgawi. Seberapa hebat kekuatannya? Seni materialisasi naga suci terlalu cocok untuknya. Tidak diragukan lagi bahwa memadatkan fenomena naga surgawi akan menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Namun, Lu Ming mengolah mantra Dao universal dan dapat mengolah banyak api surgawi. Kekuatan surgawinya jauh lebih kuat daripada yang lain. Selain itu, ia memiliki rumus kuantitas dan tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kekuatan Sen. Teknik perwujudan naga surgawi milik putra suci Tianhong diperoleh dari sebuah relik kuno. Apakah relik itu memiliki fenomena naga surgawi yang lengkap? Lu Ming merenung. Dia benar-benar ingin memperoleh fenomena naga surgawi yang lengkap. Begitu dia memperolehnya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Pergi dan tanyakan pada Ouyang Qingxiang. Mari kita lihat apakah dia mengerti. Memikirkan hal ini, Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke kediaman Ouyang Qingxiang. Tempat tinggal wanita suci itu tentu saja luar biasa. Tempat itu menempati seluruh puncak gunung dan dijaga ketat. Sungguh mengagumkan. Sayangnya, orang yang datang ke saya terlalu sedikit. Kalau tidak, saya juga bisa mengajukan permohonan untuk tinggal di gunung. Lu Ming berpikir dalam hati. Tentu saja, dia hanya memiliki 2 atau 3 bawahan sekarang. Akan menjadi lelucon jika dia melamar gunung yang tidak ada penghuninya. Berhenti. Ketika Lu Ming tiba di depan puncak gunung, dia dihalangi oleh beberapa wanita muda.
Namun, saat beberapa wanita muda melihat penampilan Lu Ming dengan jelas, mereka memperlihatkan ekspresi kagum. Putra Suci Lu Ming, itu kamu. Putra Suci Lu Ming, apakah kau ke sini untuk menemui gadis suci kami? Beberapa wanita muda dan cantik mengedipkan mata besar mereka dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming baru bergabung dengan sekte tersebut selama beberapa dekade dan telah menjadi putra suci dengan kultivasi tingkat dewa yang sebenarnya. Ia hanyalah legenda di sekte Kongsuan. Sejak zaman dahulu, para wanita cantik menyukai para pahlawan. Tentu saja, mereka penasaran dan memujanya. Ya, aku datang ke sini untuk menemui gadis suci Qingxiang. Aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya. Lu Ming tersenyum. Baiklah, mohon tunggu sebentar, putra suci Lu Ming. Seketika, seorang wanita muda terbang menuju puncak gunung. Setelah beberapa saat, beberapa sosok terbang keluar. Orang yang memimpin adalah Ouyang Xiangxiang. Lu Ming, mengapa kamu mencariku hari ini? Ayo, silakan masuk. Ouyang Xiangxiang tersenyum dan terbang menuju puncak bersama Lu Ming. Mereka tiba di sebuah paviliun dan duduk berhadapan. Saya di sini hari ini untuk bertanya tentang teknik perwujudan naga surgawi milik Tianhong. Saintes Qingxiang berkata bahwa teknik perwujudan naga surgawi milik Tianhong berasal dari reruntuhan kuno. Saya ingin tahu di mana reruntuhan itu. Petik 2. Lu Ming bertanya. Tampaknya saudara Lu telah mengingat teknik perwujudan naga surgawi secara lengkap. Namun, jika Anda ingin mengolahnya, Anda memerlukan garis keturunan naga surgawi yang kaya. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda tidak dapat mengolahnya. Untuk apa saudara Lu menginginkan teknik perwujudan naga surgawi? Sebuah hadiah. Ouyang Qingxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan berlatih sendiri. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Berkultivasi sendiri. Ouyang Xiangxiang bahkan lebih penasaran. Namun, saat berikutnya, matanya yang indah melebar saat naga surgawi tiba-tiba muncul di atas kepala Lu Ming. Fenomena naga surgawi, dan itu adalah fenomena naga surgawi bercakar 8. Bibir merah Ouyang Qingxiang melebar karena terkejut, dan dia baru tersadar setelah beberapa lama. Saudara Lu, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau memiliki garis keturunan naga surgawi di tubuhmu. Selain itu, kau berhasil mengolah fenomena naga surgawi hanya dalam waktu sebulan. Itu bahkan naga surgawi bercakar 8. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Tianhong saat dia melihat ini. Ouyang Xiangxiang berseru. Sayangnya, teknik materialisasi naga suci yang diberikan Tianhong kepadaku tidak lengkap. Lu Ming mendesah. Ouyang Qingxiang akhirnya mengerti mengapa Lu Ming menginginkan teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap. Tianhong menemukan teknik perwujudan naga surgawi di reruntuhan kuno, kata Yemo. Dia merahasiakan reruntuhan itu selama bertahun-tahun dan telah menggalinya secara diam-diam. Kurasa dia ingin mendapatkan teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap, tetapi dia belum berhasil. Saya pernah mengirim orang untuk menyelidiki dan mencari tahu di mana reruntuhan itu berada. Kata Ouyang Qingxiang. Aku tahu. Mata Lu Ming berbinar. Ouyang Qingxiang mengangguk. Reruntuhan itu berada di tempat yang agak terpencil di sistem bintang Qintian. Tempat itu disebut Galaksi Angin Kuning. Lu Ming, jika kau ingin pergi, aku bisa ikut denganmu. Terima kasih. Lu Ming berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Dengan Ouyang Xiangxiang pergi bersamanya, kepercayaan dirinya akan jauh lebih besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi sekarang. Ouyang Xiangxiang juga orang yang tegas. Dia segera pergi ke susunan teleportasi sekte Kongsuan bersama Lu Ming. Mereka mengambil susunan teleportasi dan bergegas ke Galaksi Angin Kuning. Galaksi Angin Kuning sangat jauh dari sekte Kongsuan. Mereka berdua membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk tiba di sebuah planet di Galaksi Angin Kuning dengan menggunakan formasi teleportasi. Setelah itu, mereka berdua menaiki kapal perang antar planet dan terbang menuju tujuan mereka. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet aneh muncul di depan mereka. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti kepala naga. Seperti naga surgawi raksasa yang kepalanya terpenggal. Kepalanya melayang di udara, membentuk sebuah planet. Ini adalah planet kepala naga, kata Yemo. Tidak ada makhluk hidup di planet ini. Tempat ini sangat terpencil. Peninggalan teknik perwujudan naga surgawi yang diperoleh Tianhong ada di planet ini. Sekarang,
Tianhong mungkin ada di planet ini. Kita harus berhati-hati untuk tidak membuatnya khawatir. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming mengangguk. Seketika, mereka berdua keluar dari kapal perang antar planet dan muncul di langit berbintang. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia masih bisa terbang di langit berbintang untuk waktu yang singkat. Adapun Ouyang Xiangxiang, dia adalah dewa surgawi dan dapat melintasi langit berbintang dengan kekuatannya sendiri. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju bintang Dragonhead. Tidak lama kemudian, mereka berdua memasuki atmosfer planet Dragonhead dan mendarat di sebuah gunung. Reruntuhannya seharusnya berada di timur. Ayo pergi, kata Ouyang Qingxiang. Planet kepala naga tidak terlalu besar. Jauh lebih kecil daripada planet kehidupan lainnya. Dalam waktu singkat, mereka telah terbang melewati lebih dari separuh planet. Sebuah pegunungan besar muncul di depan mereka, seperti naga surgawi yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok tubuh melintas. Mereka berdua segera bersembunyi dan mengamati dari jauh. Di puncak pegunungan, ada sebuah gua besar. Sekelompok orang menjaga gua itu. Ada orang muda dan orang tua. Itu anak buah Tianhong. Sepertinya Tianhong memang ada di sini, kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming sedikit mengernyit. Orang-orang dari sekte Tianhong menjaga pintu masuk gua. Bagaimana mereka bisa masuk? Bab 2806 menyerobot masuk. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang hanya menunggu di tempat yang sama. Mereka ingin menunggu orang-orang putra Santo Tianhong pergi sebelum memasuki reruntuhan. Akan tetapi, sebulan telah berlalu dan anak buah putra suci Tianhong belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Gadis suci Qingxiang, apa tingkat kultivasi para penjaga itu? Lu Ming bertanya. Beberapa dari mereka sangat kuat dan merupakan tetua sekte luar. Beberapa adalah dewa surgawi tingkat ketiga, dan dua adalah dewa surgawi tingkat keempat. Kata Ouyang Qingxiang. Oh, gadis suci Qingxiang, bisakah kau membantuku mengalihkan perhatian orang-orang itu? Aku akan menyelinap ke dalam gua. Mata Lu Ming berkedip. Tidak masalah untuk memancing orang-orang itu pergi. Namun, Tianhong kemungkinan besar ada di gua itu. Mungkin ada ahli lain di sana. Akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk. Kata Ouyang Qingxiang. Aku tidak akan bersikap impulsif. Aku akan menyelinap masuk dan menyembunyikan diriku. Aku tidak akan mengekspos diriku jika aku tidak percaya diri. Kata Lu Ming. Baiklah, mari kita lakukan itu. Ouyang Qingxiang juga orang yang tegas. Dia langsung mengangguk dan mereka berdua mendekati gua. Gua itu sangat besar dan gelap, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Di luar gua, ada lebih dari selusin orang yang tampak lesu. Tidak ada makhluk hidup lain di sini. Mereka hanya menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga. Asyik. Pada saat ini, Ouyang Xiangxiang segera bergegas keluar. Siapa ini? Seketika itu juga seorang lelaki tua berteriak. Itu adalah gadis suci Qingxiang. Dia ingin memasuki reruntuhan. Hentikan dia. Para penjaga meraung dan menyerbu ke arah Ouyang Qingxiang. Lebih dari selusin orang, setengahnya adalah dewa surgawi. Bahkan ada dua dewa surgawi tingkat keempat, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Namun, Ouyang Qingxiang adalah seorang wanita suci. Dia memiliki kendali atas kekuatan suci tingkat Sein dan sangat kuat. Dia dengan mudah memblokir serangan orang-orang ini. Pergi dan laporkan kepada orang suci bahwa Ouyang Qingxiang ada di sini. Aku akan pergi. Seorang tetua segera bergegas masuk ke dalam gua dan menghilang. Orang-orang lainnya fokus menghadapi Ouyang Qingxiang. Memanfaatkan kesempatan itu, Lu Ming dengan cepat melesat di tanah, menggunakan rintangan di tanah untuk menyembunyikan sosoknya. Pihak lain tidak memperhatikannya. Lu Ming berhasil menyerbu ke dalam gua. Gua itu gelap dan dalam. Lu Ming meluncur perlahan di sepanjang dinding gua. Setelah meluncur turun puluhan ribu meter, dia akhirnya mencapai dasar gua. Di dasar gua, ada lorong yang tingginya beberapa ribu meter. Lorong itu sangat besar, dan dindingnya dihiasi beberapa batu bercahaya yang memancarkan cahaya redup. Lu Ming berlari ke lorong dan terus bergerak maju. Ada seseorang. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat ide. Dia segera bersembunyi di celah dinding. Dinding terowongan itu tidak rata. Beberapa di antaranya menonjol sementara yang lain cekung. Mudah untuk disembunyikan. Setelah menyembunyikan diri, beberapa sosok melintas di lorong. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa mereka adalah beberapa tetua. Mereka pasti pergi untuk mendukung Ouyang Qingxiang.
Mereka sedang terburu-buru dan tidak memperhatikan Lu Ming. Setelah beberapa tetua pergi, Lu Ming terus berjalan maju di lorong itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming melewati lorong itu dan tiba di ruang bawah tanah yang luas. Setelah Lu Ming tiba, dia tercengang. Ruang bawah tanah itu sangat luas. Di bagian paling depan, ada tangga batu besar yang tingginya 10.000 meter. Di atas tangga itu ada istana yang tampak seperti istana naga yang legendaris. Di dasar tangga, ada beberapa sosok berdiri. Lu Ming melihat sekilas bahwa salah satu di antara mereka adalah putra Santo Tianhong. Dua orang lainnya adalah dua orang pria tua. Kalian berdua, keluarlah bersama-sama dan kalahkan wanita jalang itu, Ouyang Qingxiang. Suara dingin putra Santo Tianhong terdengar. Tapi Sein, begitu kita pergi, hanya kaulah yang tersisa. Seorang lelaki tua berkata dengan ragu-ragu. Tidak masalah. Aku akan menaiki tangga naga suci. Di tangga naga suci, tidak peduli siapapun itu, mereka akan berada di bawah tekanan yang mengerikan dan akan dilindungi. Tidak seorang pun yang masuk akan dapat menyakitiku. Kau bisa menurunkannya. Putra Santo Tianhong melambaikan tangannya. Baiklah, kalau begitu kita akan keluar. Kedua lelaki tua itu mengangguk. Kemudian, sosok mereka melintas dan mereka bergegas keluar. Mata putra Santo Tianhong menyala-nyala oleh hasrat saat dia melihat ke arah tangga. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memanjat. Saya pasti bisa. Putra Tianhong Sein menggeram. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi bentuk ras manusia naga. Kekuatan surgawi berwarna emas terpancar dari tubuhnya. Dia melangkah ke tangga. Wah! Ketika putra Santo Tianhong melangkah ke tangga, terdengar suara ledakan besar, seolah-olah ada gunung yang jatuh ke tanah. Putra Santo Tianhong mendarat dengan mantap di anak tangga pertama dan melangkah ke anak tangga kedua. Setiap langkah yang diambilnya membuat tangga bergetar. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Memang ada tekanan kuat pada tangga. Lu Ming merenung. Dia melihat dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah menghadapi ujian jenis ini berkali-kali. Putra suci Tianhong awalnya sangat cepat. Tak lama kemudian, ia telah menempuh setengah jarak dan mulai melambat. Jelaslah bahwa semakin dia maju, semakin besar tekanan yang dirasakannya. Mengaum, raungan naga terdengar dari tubuh putra Tianhong Sein. Sisik naga emas di tubuhnya bersinar lebih terang. Matanya penuh tekad saat dia perlahan memanjat. Sayangnya, setelah berjalan beberapa saat, sosok putra Santo Tianhong hampir berhenti. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya. Darah nagaku mendidih. Putra Dewa Tianhong meraung. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya, dan seekor naga surgawi bercakar 6 muncul di atas kepalanya. Dia bahkan menggunakan fenomena naga surgawi, yang memungkinkan putra Sein Tianhong untuk terus melangkah ke atas. Sayangnya, ketika dia sudah menaiki 2/3 anak tangga, dia berhenti total dan tidak dapat melangkah lagi. Sial! Kenapa? Apakah garis keturunan naga surgawiku tidak cukup kuat? Kenapa? Putra Tianhong Sein meraung marah. Dia sangat tidak mau. Apakah ada teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap di sana? Lu Ming membuat tebakan. Karena putra Santo Tianhong sangat ingin menaiki tangga, kemungkinan besar seni materialisasi naga surgawi yang lengkap ada di sana. Mendekatlah. Lu Ming mengikuti rintangan di samping dan perlahan mendekati tangga. Ia semakin dekat ke istana di atas tangga. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar merasakan darahnya mendidih perlahan. Pada saat yang sama, ada semacam keinginan. Ya, itu adalah keinginan, perasaan yang muncul dalam darahnya. Seolah-olah ada sesuatu di tangga yang sangat menarik perhatian Lu Ming. Aku harus pergi ke puncak istana. Lu Ming bergumam. Tatapan matanya tegas saat dia membuat keputusan. Ada tekanan kuat di tangga. Yang lain tampaknya tidak bisa naik. Putra Tianhong Sein berada di atas dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Lu Ming tidak takut. Bab 2806 Gulir. Lu Ming membuat keputusan untuk naik. Lu Ming adalah orang yang tegas. Karena dia telah membuat keputusan, dia tidak akan ragu lagi. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Jika Ouyang Qingxiang tidak bisa menahan anak buah putra suci Tianhong di luar, dia akan mendapat masalah saat para ahli kembali. Asyik, Lu Ming tidak ragu lagi. Dia berlari keluar dan menuju tangga. Putra Santo Tianhong menyadari Lu Ming begitu dia bergegas keluar. Lu Ming, itu kamu.
Putra Santo Tianhong meraung dan niat membunuhnya pun meledak. Namun, dia berada di tangga dan tidak bisa membunuh Lu Ming bahkan jika dia mau. Wah, Lu Ming mendarat dengan keras di anak tangga pertama, menyebabkan ledakan hebat. Seketika, Lu Ming merasakan sebuah kekuatan dahsyat datang dari atas tangga. Kekuatan itu seakan-akan dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kekuatan itu menekan Lu Ming, mencoba meledakkannya dari tangga. Kau ingin menaiki tangga naga suci tanpa garis keturunan naga suci di tubuhmu. Kau hanya melamun. Putra Santo Tianhong mencibir dan mundur beberapa langkah. Dia menunggu Lu Ming terlempar keluar dari tangga naga suci, lalu dia akan pergi dan membunuh Lu Ming. Kali ini, dia ingin Lu Ming mati secara menyedihkan. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya membeku. Ini karena Lu Ming tidak terlempar dari tangga seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, dia berdiri kokoh di tangga. Kamu memiliki garis keturunan naga surgawi. Putra Santo Tianhong bertanya dengan muram. Di dunia ini, ras manusia naga bukanlah satu-satunya yang memiliki garis keturunan naga suci. Lu Ming tersenyum tipis. Ternyata hanya mereka yang memiliki garis keturunan naga surgawi yang dapat menaiki tangga tersebut. Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan naga suci, mereka akan terhempas menuruni tangga oleh kekuatan tangga. Baru saja, ketika Lu Ming baru saja melangkah ke tangga, dia hampir terlempar. Pada saat kritis, esensi darah 9 naga dalam darahnya mendidih dan dia mampu berdiri di tangga. Memangnya kenapa kalau kamu punya garis keturunan naga surgawi? Bisakah kamu menaikinya? Kamu tidak bisa naik ke sana. Saat kamu kelelahan, itu akan menjadi saat kematianmu. Putra Tianhong berkata dengan dingin, lalu melangkah menuruni tangga. Dia sangat santai saat kembali. Putra suci Tianhong segera mencapai anak tangga pertama dan datang ke sisi Lu Ming. Namun, ada kekuatan yang menjaga anak tangga tersebut, jadi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming. Putra Tianhong Sein melemparkan tatapan membunuh ke arah Lu Ming dan melangkah keluar dari tangga. Dia mendarat di luar tangga dan berjaga di sana. Dia menunggu Lu Ming kehabisan tenaga dan jatuh. Kemudian, dia bisa membunuh Lu Ming. Kamu bisa menunggu saja. Lu Ming tersenyum sinis. Ia lalu berbalik dan melangkah menaiki tangga. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali dia melangkah, tangga akan bergemuruh. Kecepatan Lu Ming sangat cepat dan dia telah melangkah ratusan langkah dalam waktu singkat. Dia bahkan lebih cepat dari Putra Santo Tianhong. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Putra Santo Tianhong tampak mengerikan. Tekanan di belakangnya semakin besar, dan kesulitannya juga semakin tinggi. Anak ini jelas tidak bisa naik, jelas tidak bisa. Putra Santo Tianhong terus berteriak dalam hatinya. Dia adalah kesayangan ras manusia naga dan garis keturunan naga suci di tubuhnya sangat kental. Itu sebanding dengan naga suci bercakar 6 di antara naga suci. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming, seorang manusia, dapat memiliki garis keturunan naga suci yang lebih kental daripadanya. Namun, kebenaran menamparkan wajahnya. Kecepatan Lu Ming tidak melambat sama sekali. Dalam waktu singkat, dia telah melewati setengah anak tangga, diikuti oleh 2/3 anak tangga. Ini sudah merupakan batas perjalanan Putra Santo Tianhong, tetapi Lu Ming berhasil mencapai titik ini sekaligus. Pada titik ini, kecepatan Lu Ming melambat. Tekanan di sini sudah sangat mengejutkan. Darah di tubuh Lu Ming bergejolak cepat, seolah hendak terbakar. Mengaum, raungan naga terdengar dari dalam darah. Seekor naga berkepala 9 bergerak melalui darah dengan cara yang tampak seperti manusia. Lapisan kabut darah menutupi permukaan tubuh Lu Ming. Kemudian, kabut darah berkumpul menjadi 9 naga di udara dan meraung ke langit. 9. Naga surgawi bercakar 9. Itu adalah naga surgawi bercakar 9. Putra Tianhong Sein berteriak tak percaya. Dia begitu terkejut hingga hampir melompat. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia akan mengira bahwa tubuh Lu Ming mengandung garis keturunan naga surgawi bercakar 9, tingkatan tertinggi di antara naga surgawi. Tidak heran anak ini bisa berjalan begitu cepat. Ternyata dia memiliki garis keturunan naga surgawi bercakar 9 di tubuhnya. Jika aku bisa merebut garis keturunan naga surgawi bercakar 9 dari tubuhnya dan menggunakannya untuk keperluanku sendiri, bakatku akan meningkat berkali-kali lipat. Mata Putra Santo Tianhong dipenuhi dengan keserakahan.
Manifestasi 9 naga meringankan tekanan pada Luming dan dia melaju lagi. Tak lama kemudian, Luming hanya tinggal 100 langkah lagi dari ujung tangga. Namun, tekanan pada 100 anak tangga terakhir juga yang paling menakutkan. Tubuh Luming bergetar setiap kali ia melangkah. Seni materialisasi naga surgawi. Hancurkan. Luming menggeram dan mengaktifkan seni materialisasi naga surgawi. Naga surgawi bercakar 8 terbentuk di atas kepalanya. Naga surgawi itu meraung dan menerkam ke depan, membantu Luming menghancurkan tekanan di tangga. Seketika, tekanan berkurang lagi. Luming dengan cepat bangkit. Seni materialisasi naga surgawi, sialan. Putra orang suci Tianhong menggertakkan giginya saat melihat Luming menggunakan seni materialisasi naga suci. Dia terkejut sekaligus cemburu. Hanya dalam waktu singkat, namun Luming telah membudidayakan teknik materialisasi naga surgawi dan bahkan membudidayakan naga surgawi bercakar 8. Dia telah membudidayakan seni materialisasi naga surgawi selama puluhan ribu tahun, namun dia hanya berhasil membudidayakan satu naga surgawi bercakar 6. Hal ini membuatnya semakin rakus terhadap garis keturunan 9 naga milik Luming. Ledakan, ledakan, suara gemuruh di tangga terus berlanjut. Luming semakin dekat ke puncak tangga. Wajah putra Tianhong Sein tampak makin muram. Dengan ledakan terakhir, Luming berhasil melangkah ke platform di atas tangga. Di atas tangga itu terdapat sebuah istana megah. Pintu istana itu terbuka, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mata Luming berkedip. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan berjalan melewati pintu. Setelah melangkah masuk ke dalam pintu, cahaya tiba-tiba menjadi terang. Luming dapat melihat situasi di balik pintu dengan jelas. Di balik pintu itu ada aula yang luas. Tidak ada apapun di aula itu. Kosong. Luming melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Namun, bagian tengah aula menarik perhatian Luming. Di tengah aula, ada pilar batu yang tingginya lebih dari 1 meter. Di atas pilar batu itu, ada sebuah gulungan yang mengambang, memancarkan cahaya lembut. Yang menakjubkan adalah ada naga surgawi kecil yang terbuat dari energi yang terbang di sekitar gulungan itu. Mungkinkah itu seni materialisasi naga surgawi yang lengkap? Mata Luming berbinar dan dia melangkah maju. Nak, ada formasi pertahanan di gulungan ini. Bon memperingatkan. Formasi pertahanan. Lalu bagaimana cara kita menembusnya? Luming bertanya. Sederhana saja. Kamu memiliki esensi darah naga surgawi bercakar 9 di tubuhmu. Kamu hanya perlu meneteskan setetes darahmu pada gulungan itu, dan kamu secara alami akan dapat menghancurkan formasi di atasnya. Kata Bon. Itu mudah. Luming mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya pada gulungan itu. Bab 2808, Teknik Materialisasi Naga Surgawi yang Lengkap. Ketika darah Luming menetes ke gulungan itu, terdengarlah raungan naga dari gulungan itu. Kemudian, gulungan itu memancarkan cahaya menyilaukan yang baru menghilang setelah beberapa saat. Di bawah tangga, putra Tianhong Sein sangat cemas. Dia bahkan lebih cemas ketika dia tiba-tiba mendengar raungan naga dan cahaya di atas. Sialan, apakah anak itu sudah mendapatkan teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap? Petik 2. Putra Tianhong Sein berpikir dengan cemas. Dia bergegas menaiki tangga, tetapi tekanan di tangga menghentikannya. Dia hanya bisa mundur dengan enggan. Aku akan menunggu di sini. Luming, bahkan jika kau mendapatkan seni perwujudan naga surgawi yang lengkap, kau hanya akan membuatkan gaun pengantin untukku. Haha, ini juga bagus. Ini akan menghemat waktuku. Putra Tianhong Sein tertawa dingin. Ia merasa lebih baik saat memikirkan hal ini. Di aula, setelah cahaya pada gulungan itu menghilang, Luming mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. Tidak ada yang aneh. Luming membuka gulungan itu dengan penuh harap. Ada banyak kata-kata kecil di dalam gulungan itu, yang tersusun rapat. Luming membacanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia meletakkan gulungan itu. Seni perwujudan naga surgawi yang lengkap. Ini benar-benar seni perwujudan naga surgawi yang lengkap. Wajah Luming dipenuhi dengan kegembiraan. Gulungan ini memang mencatat teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap. Teknik ini sangat misterius, jauh lebih misterius daripada teknik perwujudan naga surgawi yang tidak lengkap. Jika dapat dikembangkan hingga mencapai prestasi besar, kekuatannya pasti akan mengejutkan. Itu bisa menjadi kartu truf Luming dan bahkan melampaui rantai es.
Bagaimana cara saya turun? Lu Ming menyimpan gulungan itu dan mulai berpikir. Putra Tian Hongsein pasti menjaga bagian bawah tangga. Jika dia turun, Putra Tian Hongsein pasti tidak akan membiarkannya pergi. Lupakan saja, aku akan menunggu sebentar. Jika memang tidak berhasil, aku akan berkultivasi di sini sebentar saja. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis suci Qingxiang. Lu Ming punya ide di benaknya. Ia kemudian mulai berkeliling istana. Ada pintu-pintu lain di sekeliling istana. Lu Ming berjalan berkeliling tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, dia berjalan ke pintu di ujung lorong. Di balik pintu di ujung lorong, ada koridor panjang yang lurus ke depan. Setelah melewati koridor, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari atas. Lu Ming mendongak dan menyadari bahwa itu adalah pintu cahaya. Cahaya itu bersinar melalui pintu cahaya. Mungkinkah ini gerbang teleportasi? Mata Lu Ming berbinar. Ini adalah gerbang teleportasi. Ini seharusnya menjadi rute pelarian menuju dunia luar. Suara iblis tulang terdengar. Haha, surga ada di pihakku. Tian Hong, tunggu saja. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian terbang ke udara dan bergegas menuju pintu cahaya. Sosok Lu Ming menghilang di pintu cahaya. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di sebuah ngarai. Sudah keluar, sudah benar-benar keluar. Ayo kita cari gadis suci Qingxiang sekarang. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat itu. Ngarai ini tidak jauh dari pintu masuk. Tak lama kemudian, Lu Ming mendengar suara gemuruh yang keras dari depan. Ouyang Xiangxiang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan sekelompok ahli. Lebih dari 10 tetua semuanya adalah dewa surgawi. Di antara mereka, bahkan ada 1 atau 2 dewa surgawi tingkat kelima dan beberapa dewa surgawi tingkat keempat. Menghadapi begitu banyak ahli, Ouyang Qingxiang terutama berfokus pada pertahanan dan tidak dirugikan sama sekali. Lu Ming terbang mendekat dan berteriak dari kejauhan, "Gadis suci Qingxiang, ayo pergi." Apa? Ketika dia melihat Lu Ming tiba-tiba muncul dari belakang, Ouyang Qingxiang jelas tertegun dan sangat terkejut. Lu Ming jelas-jelas telah memasuki gua dari pintu masuk. Mengapa dia tiba-tiba berlari ke belakang? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan mulai menyerang. Lagu pedang teratai hijau. Matilah! Teriak Ouyang Qingxiang sambil mengayunkan pedangnya. Teratai hijau muncul di udara, masing-masing memancarkan ki pedang yang mengerikan yang memaksa para tetua mundur. Ouyang Xiangxiang mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan yang ketat dan terbang menuju Lu Ming. Apakah kita akan mengejar mereka? Kata seorang lelaki tua. Ouyang Qingxiang terlalu kuat. Bahkan jika kita berhasil menangkapnya, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Tugas kita adalah menjaga di sini dan melaporkan situasi ini kepada orang suci. Kata lelaki tua lainnya. Baiklah. Yang lain mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah menyelinap masuk dan bahkan memperoleh teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap yang diimpikan oleh putra Tian Hongsein. Jika mereka tahu, mereka tidak akan membiarkan Lu Ming dan rekannya pergi begitu saja. Seorang tetua bergegas masuk ke dalam gua untuk melapor kepada putra orang suci Tian Hong. Ouyang Xiangxiang telah tiba di samping Lu Ming. Ayo kembali ke Sekte Kongsuan. Kata Lu Ming. Ouyang Xiangxiang tidak bertanya lebih jauh. Dia dan Lu Ming terbang ke langit dan mengeluarkan kapal perang langit berbintang. Mereka menaiki kapal perang dan meninggalkan planet kepala naga. Putra Santo Tian Hong masih berdiri berjaga di bawah tangga. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tinggal di sini. Putra Tian Hongsein mendengus. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan gairah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bergegas masuk. Bagaimana dengan Jalang Ouyang Xiangxiang itu? Putra Santo Tian Hong bertanya. Dia sudah pergi. Orang tua itu menjawab. Dia pergi. Kalian semua benar-benar sampah. Kalau bukan karena aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, aku sendiri yang akan menindasnya. Putra Santo Tian Hong mendengus, yang membuat wajah sang tetua menjadi jelek. Apakah hanya Ouyang Qingxiang? Apakah ada yang lain? Kata putra Santo Tian Hong. Ya, masih ada 1 orang lagi. Dia Lu Ming. Dia pergi bersama gadis suci Qingxiang. Kata orang tua itu. Akan tetapi, sebelum si tetua bisa menyelesaikan perkataannya, putra Santo Tian Hong berteriak tak percaya. Apa yang baru saja kau katakan? Maksudmu Lu Ming?
Putra Santo Tianhong melompat dan berteriak kepada sesepuh itu seolah-olah dia akan memakannya. Tetua itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Putra Tianhong Sein bereaksi begitu hebat saat mendengar nama Luming. Dia bingung. Perhatikan baik-baik. Itu benar-benar Luming dan bukan orang lain. Putra Santo Tianhong bertanya dengan mata terbelalak. Tidak salah lagi. Itu pasti Luming, kata lelaki tua itu dengan tegas. Sialan, sialan, masih ada jalan ke sana. Sialan, kejar, cepat kejar. Putra Dewa Tianhong meraung. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar mereka. Di luar gua, Putra Santo Tianhong memimpin bawahannya dan mengejar Sekte Kongsuan. Namun, sudah terlambat. Luming dan yang lainnya sudah lama pergi. Di dalam pesawat luar angkasa. Luming, apakah kamu sudah memperoleh teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap? Ouyang Qingxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Luming mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi di gua itu. Kali ini, aku harus berterima kasih kepada gadis suci Qingxiang atas bantuannya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagiku untuk membantu. Di masa depan, jika gadis suci Qingxiang membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Luming pasti tidak akan menolak. Kata Luming. Sama-sama, kata Yemo. Namun, saya khawatir Tianhong akan segera mengetahuinya dan akan mengejar Anda. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap. Sekarang setelah Anda mendapatkannya, saya khawatir dia akan menjadi gila. Kita harus segera kembali ke Sekte Kongsuan untuk membuat persiapan. Kata Ouyang Qingxiang. Luming mengangguk. Bab 2809, Pertempuran antara Putra Suci dan Perawan Suci. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan, Luming dan Ouyang Qingxiang kembali ke Sekte Kongsuan. Setelah kembali ke Sekte Kongsuan, Luming segera membawa An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng ke kediaman Ouyang siang-siang. Qiu Yue masih berada di Menara Denyut Nadi Dewa. Saya harap dia tidak keluar selama waktu ini. Luming merenung. Namun, Luming tidak banyak bicara ketika membawa Qiu Yue ke Sekte Kongsuan. Tidak banyak orang yang tahu tentang hubungannya dengan Qiu Yue, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Setelah Ouyang siang-siang kembali ke kediamannya, dia mengumpulkan banyak ahli dari faksinya dan menempatkan mereka di puncak gunung tempat tinggalnya. Tidak lama setelah Luming dan yang lainnya kembali, Putra Santo Tianhong kembali bersama anak buahnya. Begitu dia kembali, dia bergegas ke kediaman Luming. Ketika dia tidak menemukan Luming, dia pergi ke An Hai. Kediaman Liu Chang dan yang lainnya juga kosong. Kau pasti bersembunyi di tempat jalang Ouyang Qingxiang itu. Jangan berpikir kau akan baik-baik saja hanya karena bersembunyi di sana. Jika kau tidak menyerahkan seni perwujudan naga surgawi, aku akan membunuhmu bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi. Raungan marah Putra Tianhong Sein terdengar. Dia kemudian mengumpulkan sejumlah besar ahli dan menyerbu ke kediaman Ouyang siang-siang. Mengapa Putra Suci Tianhong tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak ahli? Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia sedang menuju ke tempat tinggal wanita suci Qingxiang. Apakah dia ingin memulai perang dengannya? Cepat, beritahu orang suci itu. Putra Suci Tianhong telah mengumpulkan begitu banyak ahli dan bergegas menuju kediaman Ouyang siang-siang dengan sikap sombong. Tentu saja, hal ini tidak dapat disembunyikan dari yang lain. Orang-orang dari faksi Putra Suci lainnya segera mengetahuinya dan banyak dari mereka bergegas menuju kediaman Ouyang siang-siang. Di kediaman Ouyang siang-siang, Luming, Ouyang siang-siang, dan yang lainnya sedang mengadakan pertemuan. Mereka di sini. Seorang wanita tua tiba-tiba berbicara dan melihat keluar. Wanita tua itu adalah tetua istana dalam dari faksi Ouyang Qingxiang. Dia sangat kuat. Mereka datang cukup cepat. Ayo kita keluar dan menyambut mereka. Ouyang Qingxiang mencibir. Mereka berjalan keluar halaman dan berdiri di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kejauhan, terdengar ledakan gemuruh, dan kemudian gelombang kekuatan surgawi yang mengerikan melonjak seperti ribuan tentara. Namun, ada juga banyak ahli yang berkumpul di kediaman Ouyang siang-siang. Mereka semua melepaskan aura mereka, dan aura mereka membubung ke langit seperti asap, menghancurkan gelombang kekuatan surgawi yang melonjak. Di Cakrawala, tampak segerombolan orang berkulit hitam. Jumlah mereka lebih dari 1000 orang.
Orang yang memimpin adalah putra Santo Tianhong. Putra Santo Tianhong dan pengikutnya berhenti 1000 mil jauhnya. Lu Ming. Tatapan mata putra Santo Tianhong tertuju pada Lu Ming, penuh dengan hasrat membunuh dan keserakahan. Tianhong, apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke sini dengan cara yang agresif? Ouyang Qingxiang bertanya meskipun sudah mengetahui jawabannya. Apa yang kau inginkan? Sangat mudah. Serahkan Lu Ming kepadaku dan aku akan segera pergi bersama anak buahku. Kata putra Santo Tianhong. Memberikanmu putra suci Lu Ming. Sungguh lelucon, Lu Ming juga seorang suci. Dia tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Ouyang Qingxiang mencibir. Hari ini, aku harus membawa Lu Ming pergi. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuhku. Aku tidak akan ragu untuk bertarung. Putra Santo Tianhong berkata dengan dingin. Lu Ming tidak hanya menguasai seni perwujudan naga surgawi secara lengkap, tetapi ia juga memiliki garis keturunan naga surgawi bercakar 9. Bagi putra Santo Tianhong, Lu Ming adalah harta karun yang sangat besar. Selama dia dapat memperoleh garis keturunan naga surgawi bercakar 9 milik Lu Ming dan teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat ke tingkat yang mengagumkan. Dia bahkan bisa melampaui putra suci tertinggi dan menjadi putra suci nomor 1 di Sekte Kongsuan. Jika demikian, posisi pemimpin Sekte Kongsuan di masa mendatang akan berada di tangannya. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terbakar oleh gairah. Dia harus menangkap Lu Ming. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Apa kau pikir aku akan takut padamu? Ouyang Xiangxiang sangat mendominasi. Bagus, sangat bagus. Hari ini, aku akan menghancurkan sekte kalian. Serang dan kalahkan Lu Ming. Putra Santo Tianhong meraung. Ledakan, 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 ledakan. Para ahli dari golongan Putra Saint Tianhong dan golongan Ouyang Qingxiang semuanya melepaskan aura yang menakutkan. Mereka saling beradu di udara, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Ada beberapa tetua sekte dalam di sini. Mereka semua adalah eksistensi alam dewa surgawi puncak. Pada saat ini, benturan aura mengguncang bumi. Kemudian, beberapa sosok melesat ke langit. Dalam sekejap, mereka telah keluar dari atmosfer dan bertarung di langit berbintang. Dewa surgawi tingkat atas terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung di dalam atmosfer, kerusakan di bumi tidak akan terbayangkan. Membunuh. Orang-orang yang paling kuat bertempur di luar langit berbintang, sementara putra Santo Tianhong dan yang lainnya menyerang Ouyang Qingxiang dan Lu Ming. Menyerang. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya tidak mundur dan juga menyerbu. Ouyang Xiangxiang sekali lagi terlibat pertempuran dengan putra Santo Tianhong. Tangkap Lu Ming. Turunkan dia. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi menyerang Lu Ming. Untungnya, Ouyang Qingxiang juga memiliki seorang ahli di sisi Lu Ming yang menghalangi serangan pihak lain. Ribuan ahli dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Dan daerah ini sudah dikelilingi oleh orang-orang. Bahkan putra suci Zixia dan putri Suetan pun datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tianhong benar-benar memimpin pasukannya untuk melawan Ouyang Xiangxiang. Kata putra suci Zixia dengan penuh keraguan. Aku tidak tahu, tapi pasti ada sesuatu yang besar. Kalau tidak, putra Tianhong Sein tidak akan segila itu. Dia bertekad menangkap Lu Ming. Kurasa Lu Ming telah menyinggung perasaannya lagi. Kata gadis suci Suetan. Namun, mereka tidak akan menghentikan mereka. Mereka menantikan pertarungan antara putra Saint Tianhong dan Ouyang Qingxiang. Akan lebih baik jika keduanya terluka parah. Dengan begitu, mereka akan memiliki lebih sedikit persaingan. Pertarungan makin lama makin sengit, bahkan ada yang gugur. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di langit berbintang. Tangan besar ini tak terbatas besarnya, dan menekan para tetua sekte dalam yang tengah bertarung. Dewa, para tetua sekte dalam berteriak ngeri. Kemudian, mereka dihancurkan oleh tangan besar itu, dan mereka terlempar ke atmosfer seperti meteorit, jatuh ke tanah. Kemudian, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit, memancarkan tekanan mengerikan yang menekan orang-orang dari faksi putra suci Tianhong dan Ouyang Qingxiang. Orang-orang dari kedua faksi langsung terkunci di udara oleh energi ini, tidak dapat bergerak. Nak, seorang raja dewa telah muncul. Aku akan bersembunyi. Suara Bon terdengar sebelum menghilang dalam potret Jingyu. Dewa Raja, sungguh tekanan yang mengerikan. Lu Ming menatap sosok di langit,
matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali karena tekanan itu. Bahkan para ahli alam dewa tingkat tinggi pun tak bisa bergerak sedikit pun. Dia wakil kepala Balai Penegakan Hukum. Seseorang berseru. Putra Santo Tianhong, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya juga tampak serius. Jelas, pertempuran mereka telah membuat Dewan Pengadilan waspada. Bahkan wakil ketua Aula Raja Dewa telah datang secara pribadi. Sebagai putra suci dan perawan suci, kalian malah menuntun sesama murid untuk saling membunuh. Bagaimana kalian bisa melakukan itu? Petik 2. Suara berwibawa dari wakil kepala Aula Penegakan Hukum terdengar. Bab 2811 membuka pintu perunggu. Wakil kepala balai, ini Tianhong. Dia tiba-tiba mengirim orang untuk menyerangku. Aku hanya bisa memimpin orang-orangku untuk melawan. Ouyang Xiangxiang adalah orang pertama yang berbicara. Omong kosong. Kau dan bocah Luming itu bergabung dan merampas hartaku. Sudah sepantasnya aku mengambil Luming dan mengambil kembali hartaku. Putra Santo Tianhong meraung. Lucu sekali, harta karun apa? Itu teknik rahasia dari relik. Selama kamu belum memperoleh apapun dari relik itu, kamu akan mendapat bagian. Kaulah yang tak berguna yang tak bisa mendapatkannya, dan sekarang setelah aku mendapatkannya, aku harus memberikannya padamu. Suara mengejek Luming terdengar. Saya sudah menemukan reruntuhannya. Putra Tianhong Sein meraung, meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap Luming dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Hahaha, menggelikan, bahkan lebih menggelikan lagi. Kamu anak Sein, tapi kamu malah mengucapkan kata-kata yang menggelikan. Menurut logikamu, selama aku menjelajahi semua reruntuhan, begitu aku menemukannya, itu akan menjadi milikku, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Apakah itu mungkin? Aku benar-benar curiga. Bagaimana kau bisa menjadi orang suci dengan otak seperti itu? Masih banyak orang yang ingin bergabung denganmu. Hei, kalian semua yang telah tunduk pada Tianhong, pikirkan baik-baik. Tidak ada masa depan dalam mengikuti orang seperti itu. Mengapa kalian semua tidak datang dan tunduk padaku? Luming tertawa terbahak-bahak. Apa yang baru saja kau katakan, aku akan membunuhmu. Putra Tianhong Sein sangat marah. Matanya menyala karena amarah. Dia ingin bergegas dan membunuh Luming. Sayangnya, dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan wakil kepala Balai Penegakan Hukum. Baiklah, tak peduli dendam apapun yang kalian miliki di antara kalian, kalian akan dihukum berat karena membunuh sesama anggota sekte di dalam sekte tersebut. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum berbicara. Suaranya penuh dengan martabat dan niat membunuh, menyebabkan banyak orang menggigil. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum terkenal karena ketegasannya dalam penegakan hukum. Bahkan Putra Suci Tianhong merasa hatinya menjadi dingin dan menahan amarahnya. Tianhong, kau yang memulai pertengkaran lebih dulu. Itu salahmu. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk menyerahkan 200.000 poin, lalu pergi ke tebing yang menghadap tembok dan menghadapi tembok itu selama 20 tahun. Apakah kau setuju? Petik 2. Wakil Kepala Aula Penegakan Hukum menatap Putra Suci Tianhong dengan dingin. Putra Santo Tianhong sangat tidak yakin, tetapi dia tidak berani mengatakan tidak. Ya, Putra Tianhong Sein menundukkan kepalanya. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Luming, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Garis keturunan naga surgawi bercakar 9 dan seni perwujudan naga surgawi semuanya milikku. Putra Santo Tianhong meraung di dalam hatinya. Qingxiang, karena kamu bersikap defensif dan kamu tidak bersalah, kamu akan dihukum menghadap tembok selama 10 tahun. Apakah kamu bersedia menerimanya? Petik 2. Wakil Kepala Aula Penegakan Hukum memandang ke arah Ouyang Qingxiang. Murid ini sungguh-sungguh yakin. Ouyang Qingxiang mengangguk. Baiklah, sekarang, mari kita semua bubar. Wakil Kepala Istana dari Istana Penegakan melambaikan tangannya, dan tekanan itu lenyap tanpa jejak. Ayo pergi. Putra Santo Tianhong menggeram dan pergi bersama anak buahnya. Sudah berakhir. Putra Suci Zixia dan Suetan sedikit kecewa dan pergi satu demi satu. Putra Suci Qingxiang, Luming telah melibatkanmu. Luming memandang Ouyang Qingxiang dengan nada meminta maaf. Itu semua karena Luming sehingga Ouyang Qingxiang dihukum. Selain itu, beberapa orang dari faksinya telah jatuh dan banyak orang terluka. Luming merasa sedikit menyesal.
Tidak apa-apa. Aku hanya harus menghadapi tembok itu selama 10 tahun. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Aku bisa melatih kondisi pikiranku. Namun, putra Tian Hong Sein juga telah dihukum. Dia tidak akan berani bergerak di sekte untuk sementara waktu. Namun, kamu masih harus berhati-hati di luar sekte. Tian Hong tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming mengangguk. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Qingxiang dan kembali ke kediamannya. Hari-hari setelah itu memang damai. Putra suci Tian Hong tidak mengirim siapapun untuk berurusan dengan Lu Ming. Aku masih harus meningkatkan kekuatanku secepatnya. Sekarang Qiu telah berhasil menembus alam dewa sejati tahap ke-8, itu sangat membantuku. Jika Qiu dapat menembus alam dewa surgawi, itu akan sangat bagus. Aku akan menukar beberapa pecahan senjata dewa untuk dimakan Qiu. Lu Ming merenung dan kemudian memilah semua cincin penyimpanan yang ada padanya. Selama kurun waktu tersebut, ia telah membunuh banyak musuh yang kuat dan memperoleh banyak cincin penyimpanan. Jumlah harta karun dan kristal surgawi yang telah dikumpulkannya sangat mengejutkan. Lu Ming menukar sebagian besar harta karun dan kristal surgawi dengan poin. Dia kemudian menggunakan poin tersebut untuk menukar sejumlah besar pecahan artefak surgawi. Bahkan tingkat yang paling rendah pun merupakan pecahan artefak dewa tingkat 9 tingkat menengah. Bahkan ada beberapa fragmen artefak dewa tingkat tinggi. Harga artefak dewa tingkat tinggi, bahkan jika itu hanya sebuah fragmen, sangat tinggi. Karena itu, Lu Ming tidak memiliki banyak poin tersisa. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming memberikan semua pecahan artefak dewa kepada Qiu dan membiarkannya memakannya perlahan-lahan. Sedangkan dirinya sendiri, ia mulai memahami teknik perwujudan naga dewa secara lengkap. Teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap jauh lebih sulit untuk dikembangkan, dan juga membutuhkan lebih banyak waktu. Akan tetapi, Lu Ming hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk berhasil mengolah teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap. Mengaum, raungan naga terdengar, dan naga surgawi mengembun di atas kepalanya. Naga surgawi ini memiliki 9 cakar dan sangat mirip dengan 9 naga. Itu adalah naga surgawi dengan 9 cakar. Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan kekuatan Dharma Naga Surgawi bercakar 9. Selama Lu Ming menginginkannya, kekuatan Dharma Naga Surgawi bercakar 9 akan menerkam untuk menyerang musuh. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Tentu saja, seni materialisasi naga suci masih jauh dari selesai. Seiring pemahaman Lu Ming semakin dalam, dia dapat mengembangkan fenomena naga surgawi yang kedua, ketiga, dan bahkan lebih lagi di masa yang akan datang. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming berkultivasi dengan tenang. Mereka bergantian mengolah segala macam keterampilan surgawi dan teknik rahasia. Kultivasi tidak mengenal waktu. Bagi para dewa, beberapa dekade terlalu singkat. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, Lu Ming telah memasuki masa stabilitas. Ia tidak banyak mengalami peningkatan dalam segala aspek. Fokus utamanya adalah menstabilkan dan membangun fondasi yang kokoh. Di sisi lain, Qiu telah menelan sejumlah besar pecahan senjata dewa, dan kultivasinya telah meningkat selangkah lebih maju, mencapai tahap 9 dewa sejati. Adapun Qiu Yue, dia telah berkultivasi di ruang rahasia di Menara Denyut Surgawi selama lebih dari 20 tahun. Lu Ming juga pergi untuk melihatnya. Ruang rahasia itu memancarkan aura kehidupan Qiu Yue. Semuanya normal, jadi Lu Ming tidak perlu khawatir. Pada saat ini, sepotong berita menyebar seperti badai ke-13 klan surga Qin dan beberapa kekuatan besar lainnya. Di bintang dewa kuno, susunan pada pintu perunggu akhirnya rusak. Beberapa master formasi terkuat di Qin Heaven Starfield, setelah puluhan tahun bekerja keras, akhirnya menghancurkan formasi di atas dan membuka pintu perunggu. Banyak orang sudah masuk untuk menjelajah, tetapi hasilnya mengejutkan. Di balik pintu perunggu itu terdapat sebuah dunia, dunia kuno. Di dalamnya, terdapat banyak harta karun surgawi, banyak di antaranya telah punah di dunia luar. Bab 2811 Dunia Dewa Kuno. Begitu berita itu tersebar, semua kekuatan utama di zona bintang surga Qin dan ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bintang dewa kuno. Lu Ming begitu fokus pada kultivasinya yang tertutup sehingga dia tidak tahu tentang berita ini. Ketika dia mengetahuinya, sudah sebulan kemudian.
Ouyang Qingxiang-lah yang memberitahunya. Suatu hari, Ouyang Qingxiang menemui Lu Ming dan memberitahunya berita itu. Gerbang perunggu bintang dewa kuno telah terbuka. Lu Ming sangat tertarik setelah mendengar itu. Pintu perunggu itu muncul di tanah suci keturunan para dewa kuno, jadi pasti ada hubungannya dengan mereka. Lu Ming telah memadatkan hati para dewa kuno, jadi dia sangat tertarik padanya. Benar sekali. Tempat itu dibuka sebulan yang lalu. Aku juga sedang menyendiri. Aku baru saja menerima berita bahwa di dalamnya terdapat dunia kuno dengan harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli dari semua kekuatan besar telah masuk. Aku mencarimu karena aku ingin bergandengan tangan denganmu dan masuk bersama. Bagaimana menurutmu? Kata Ouyang Qingxiang. Baiklah. Lu Ming tidak ragu-ragu dan mengangguk setuju. Setelah itu, Lu Ming memimpin An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng. Ouyang Xiangxiang memimpin sekelompok ahli dari faksinya. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga berada dalam kelompok itu saat mereka menuju bintang dewa kuno. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di suatu tempat tidak jauh dari gerbang perunggu bintang dewa kuno. Lu Ming agak emosional ketika dia datang ke sini lagi. Begitu banyak ahli. Lu Ming merasakan ada aura mengerikan yang menyelimuti pintu perunggu itu. Masing-masing aura ini sangat kuat dan memancarkan tekanan sedalam lautan. Dewa Raja. Aura ini semuanya adalah Raja Dewa, jumlahnya tidak kurang dari selusin. Ada puluhan ahli Raja Surgawi berkumpul di dekat pintu perunggu. Bukankah mereka mengatakan bahwa sebagian besar ahli telah memasuki dunia di balik pintu perunggu? Mengapa ada begitu banyak Raja Dewa di sini? Lu Ming bertanya. Aku mendengar bahwa sangat sulit bagi para ahli Raja Surgawi untuk memasuki pintu perunggu. Kata Ouyang Qingxiang. Oh. Raja Dewa tidak diizinkan masuk. Kata Lu Ming. Bukan berarti mereka tidak bisa masuk sama sekali. Konon katanya ada lapisan energi lain di atas pintu perunggu yang bisa menghentikan Raja Dewa masuk. Kekuatan ini sangat misterius. Bahkan kelompok master formasi terkuat di wilayah bintang surga Qin tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, mereka berhasil menciptakan formasi yang hanya dapat mengirim selusin atau lebih Raja Dewa ke pintu perunggu. Setelah berdiskusi, 13 klan Qin Tian, klan Jiwa Es, dan klan Api Merah, semuanya berjumlah 15 kekuatan, masing-masing akan mengirimkan satu Raja Dewa. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming akhirnya mengerti. Ternyata Raja-Raja Dewa tidak bisa masuk dalam jumlah besar. 15 kekuatan terkuat dari zona bintang surga Qin masing-masing telah mengirim satu Raja Dewa. Adapun mereka yang berada di bawah alam Raja Dewa, mereka dapat masuk dan keluar sesuai keinginan mereka. Lu Ming merasa sedikit tidak berdaya. Ia mengira bahwa setelah sebagian besar orang memasuki pintu perunggu, ia dapat mengambil kesempatan untuk membiarkan Qiu menggigit pintu perunggu. Sekarang, tampaknya ide ini tidak akan berhasil. Dengan begitu banyak ahli Raja Dewa yang tak tertandingi yang menjaganya, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk membiarkan Qiu menggigit pintu perunggu itu? Jika dia benar-benar melakukannya, Qiu mungkin akan segera dibawa pergi oleh para ahli itu untuk diteliti. Konon katanya, dunia di balik pintu perunggu itu luas dan tak terbatas. Namun, di dalamnya juga terdapat bahaya yang mengerikan. Di dalamnya hidup makhluk jahat. Makhluk itu bagaikan iblis dan setan di saat yang bersamaan. Makhluk itu disebut iblis. Sekarang, setiap pasukan telah membangun kota di dalamnya sebagai markas mereka. Para Raja Dewa menjaga kota itu dari para iblis. Ouyang Qingxiang menjelaskan. Saat mereka terbang, mereka berjalan menuju pintu perunggu. Tidak ada yang menghentikan mereka. Bahkan, siapapun yang berada di bawah alam Raja Dewa tidak akan dihentikan jika mereka ingin masuk. Bahkan mereka yang berasal dari golongan kecil pun tidak akan dihentikan. Namun, tanpa God King, akan sangat berbahaya bagi faksi yang telah membangun kota sebagai markas untuk masuk. Ada kemungkinan besar mereka akan mati di tangan Yaomo. Pintu perunggu besar itu terbuka, dan di dalamnya gelap gulita. Ayo pergi, Ouyang Qingxiang berkata, dan kelompok itu terbang menuju pintu perunggu. Selain mereka, ada banyak orang lain dari pasukan lain. Mereka terbang ke gerbang bersama mereka. Setelah beberapa saat pusing, Lu Ming menyadari bahwa mereka telah muncul di sebuah panggung besar. Lu Ming mendongak. Ada pusaran besar di langit di atas kepalanya. Pusaran ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Lu Ming melihat banyak orang berlumuran darah.
Mereka terbang ke udara dan menghilang ke dalam pusaran. Mereka pasti sudah keluar dari sini. Orang-orang ini pasti berasal dari pasukan kecil. Mereka tidak membangun markas di sini dan tidak memiliki Raja Dewa. Mereka terluka karena bertarung dengan iblis dan tidak punya tempat untuk memulihkan diri, jadi mereka hanya bisa pergi. Ouyang Qingxiang menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Mereka yang keluar sekarang pastilah orang-orang dari pasukan kecil. Misalnya, klan 13 Surga Qin, klan Jiwa Es, dan klan Api Merah semuanya memiliki pangkalan. Jika mereka terluka, mereka dapat memulihkan diri di pangkalan dan tidak perlu keluar sama sekali. Tanah suci yang tak terbatas, datanglah padaku. Aku akan membawamu ke pangkalan. Orang-orang dari Akademi Iblis Bersayap, datanglah padaku. Aku akan membawa kalian ke markas. Orang-orang dari Sekte Kongsuan, datanglah padaku. Aku akan membawa kalian ke markas. Di sekitar peron, terdengar suara-suara. Ternyata di sekitar peron ada orang-orang dari pasukan besar, sedangkan orang-orang dari pasukan kecil hanya bisa menonton dengan rasa iri. Itu orang dari Sekte Kongsuan. Mari kita bahas lebih lanjut. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya berjalan ke satu arah. Ada banyak kultivator kuat dari Sekte Kongsuan di sana. Gadis suci Qingxiang, putra suci Lu Ming, ikutlah denganku. Salah satu tetua adalah tetua sekte dalam dari Sekte Kongsuan. Dia mengenali Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sekilas. Kelompok itu mengikuti sesepuh sekte dalam dan terbang menjauh. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pusaran itu berguncang hebat dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gerbang luar angkasa tiba-tiba bergetar? Ekspresi banyak orang berubah drastis. Namun kemudian pusaran itu bergetar lebih hebat lagi. Ledakan, ledakan. Kemudian, terjadilah ledakan yang mengerikan. Pusaran itu mulai runtuh. Benar saja, tempat itu mulai runtuh. Kekuatan mengerikan menyebar dan menimbulkan malapetaka ke segala arah. Tidak bagus, cepat pergi. Cepat mundur. Banyak orang berteriak dan terbang di sekitar peron. Lu Ming dan yang lainnya juga pergi jauh. Ketika semua orang telah terbang cukup jauh, mereka berbalik dan benar-benar tercengang. Pusaran itu telah hilang. Benar saja, pusaran itu telah menghilang tanpa jejak. Jalur spasial telah hilang. Kita celaka. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Petik 2. Apa yang terjadi? Adakah yang tahu apa yang terjadi? Petik 2. Suasana menjadi gempar dan banyak orang berteriak ketakutan. Tanpa jalur spasial, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Bab 2812, Sombong. Wajah Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya menjadi gelap. Ini sungguh sial. Mereka baru saja masuk dan jalur spasialnya sudah runtuh. Jika runtuh lebih awal, mereka tidak akan bisa masuk. Semuanya, jangan panik. Ada banyak Raja Dewa dan Master Formasi di luar sana. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membuka kembali jalur spasial. Seorang lelaki tua berteriak. Beberapa tetua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah mengalami badai dan ombak besar, sehingga mereka cepat tenang. Mendengar ini, banyak orang menjadi tenang. Memang, masih banyak ahli Raja Dewa dan Master Arai di luar. Mereka pasti tidak akan membiarkan begitu banyak orang terjebak di sini. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membuka kembali pintu itu. Gadis suci Qingxiang, putra suci Lu Ming, sekarang gerbang spasial telah runtuh, tidak ada gunanya berjaga di sini. Mengapa kita tidak pergi ke pangkalan terlebih dahulu? Aku perlu melaporkan situasi di sini kepada Raja Dewa di pangkalan. Kata sesepuh sekte dalam. Baiklah. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang keduanya mengangguk. Karena gerbang luar angkasa telah runtuh, mereka hanya bisa tinggal di dunia ini dan berkultivasi untuk sementara waktu. Orang-orang dari sekte dan kekuatan lain juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka meninggalkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini sementara yang lain terbang menuju markas mereka masing-masing. Ketika jalur spasial runtuh, gerbang perunggu bintang Dewa Kuno juga mengalami perubahan besar. Pintu perunggu yang awalnya terbuka tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan perlahan tertutup. Tidak bagus. Apa yang sedang terjadi? Cepat hentikan dia. Setidaknya ada beberapa lusin Raja Dewa di sekitar pintu perunggu itu. Mereka semua terkejut dan menyerang pintu itu dengan energi yang mengerikan, mencoba menghentikan pintu itu agar tidak tertutup. Namun, itu tidak ada gunanya.
Pintu perunggu itu terus menutup dengan kecepatan konstan. Dentang. Pada akhirnya, pintu perunggu itu tertutup rapat. Guru, apa yang terjadi? Seorang Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik menatap Master Formasi dengan ekspresi muram. Master Formasi mengerutkan alisnya sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya penasaran apa yang sedang terjadi. Ekspresi para Raja Dewa lainnya semuanya berubah. Banyak orang dari kekuatan besar telah memasuki gerbang perunggu, termasuk beberapa jenius papan atas. Jika orang-orang ini tidak bisa keluar, itu akan menjadi kerugian fatal bagi kekuatan besar. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah terus belajar dan memikirkan cara untuk membuka pintu itu lagi. Master Formasi yang lain pun berkata dengan tak berdaya. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian semua, kata seorang pakar God King. Seketika, beberapa Master Formasi mulai mempelajarinya dengan saksama. Setelah waktu yang lama, salah satu Master Formasi berkata dengan ekspresi serius, formasi ini menjadi lebih kuat setelah ditutup. Saya khawatir akan butuh waktu lebih lama untuk membukanya. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Seseorang bertanya. Setidaknya beberapa dekade, dan paling lama beberapa ratus tahun. Kata seorang Master Formasi. Beberapa ratus tahun. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku harus merepotkan para Master untuk memecahkannya. Para Raja Dewa menganggukkan kepala mereka. Butuh beberapa ratus tahun untuk membukanya, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Pada saat itu, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya mengikuti sesepuh sekte dalam dari sekte Kongsuan dan terbang agak jauh sebelum sebuah kota besar muncul di depan mereka. Kota ini dibangun di antara dua jurang besar, bersandar pada penghalang alam, dan tampak sangat megah. Ini adalah markas baru yang dibangun sekte Kongsuan baru-baru ini. Mereka dari sekte Kongsuan yang telah memasuki dunia ini semuanya berkumpul di pangkalan ini. Kelompok itu terbang dan melihat rumah-rumah batu di kota itu. Kalian bisa pergi dan mencari tempat terbuka dan membangun rumah batu kalian sendiri. Kalian juga bisa masuk dan keluar kota dengan bebas. Tidak ada yang membatasi kalian. Namun, iblis di luar sana sangat aneh dan kuat. Kalian harus berhati-hati saat keluar dan mempertaruhkan nyawa kalian. Tetua Pelataran Dalam memberi peringatan, dan setelah itu, Tetua Pelataran Dalam terbang menjauh. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya menyapu pandangan mereka ke seluruh area sebelum terbang menuju ruang kosong. Kota ini sangat besar, dan terdapat banyak lahan kosong. Lu Ming. Tiba-tiba, terdengarlah suara gemuruh yang dipenuhi niat membunuh yang dingin. Di sampingnya, sekelompok sosok terbang keluar dari sebuah rumah batu dan menghalangi jalan Lu Ming dan yang lainnya. Tian Hong. Lu Ming menyipitkan matanya. Orang yang memimpin adalah putra Sein Tian Hong. Putra Tian Hong Sein menatap Lu Ming dengan tatapan tajam dan mencibir. Kau juga datang ke dunia para dewa kuno. Bagus, sangat bagus. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu di sini. Tian Hong, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu ingin bertarung, kami tidak takut padamu. Ouyang Qingxiang mencibir. Oh, bagaimana jika aku termasuk di dalamnya? Suara dingin terdengar dari belakang. Kemudian, sekelompok orang lain terbang mendekat. Cahaya mengambang. Ekspresi Ouyang siang-siang berubah. Kelompok orang di belakangnya adalah putra refleksi yang suci dan bawahannya. Mereka telah mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Cahaya mengambang, kapan kamu bergabung dengan Tian Hong? Ouyang Qingxiang berkata dengan dingin. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kita bekerja sama. Namun, Lu Ming telah membunuh banyak anak buahku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Putra suci itu mencibir, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Putra suci Tian Hong dan putra suci cahaya abadi mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Niat membunuh mereka yang dingin membuat ekspresi banyak orang berubah. Namun, Ouyang Qingxiang tetap tenang karena dia tahu sebuah aturan. Beranikah kau bertindak di sini? Menurut apa yang ku ketahui, Raja Dewa telah memberikan perintah bahwa pertempuran dilarang di kota ini untuk mencegah iblis memanfaatkan situasi. Beranikah kau menentang perintah Raja Dewa? Ouyang Qingxiang mencibir. Wajah putra Santo Tian Hong dan putra Santo Cahaya sementara menjadi gelap. Raja Dewa yang menjaga kota memang telah memberikan perintah ini. Dan mereka tidak berani untuk tidak patuh.
Memangnya kenapa kalau begini? Begitu kau meninggalkan kota ini, tidak akan ada yang peduli padamu, kecuali kau tinggal di kota ini selamanya dan tidak pernah keluar. Putra Santo Tianhong mencibir. Benar, aku akan mengirim orang untuk mengawasimu. Karena kau sudah datang ke sini, kau akan terkurung di kota ini selamanya. Putra suci Gu Guang mencibir. Ekspresi wajah Ouyang siang-siang berubah jelek. Datang ke dunia ini, tentu saja dia harus keluar dan berpetualang untuk mendapatkan harta karun alam di luar sana. Kalau tidak, apa yang dia lakukan di sini? Daripada tinggal di kota ini, dia mungkin juga tinggal di sekte Kongsuan dan berkultivasi. Putra suci Tianhong dan putra suci Cahaya sementara tersenyum gembira saat melihat ekspresi buruk Ouyang Qingxiang. Gadis suci Qingxiang, ayo pergi. Aku tidak mau repot-repot dengan anjing gila ini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah maju. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Putra Santo Tianhong dan Putra Santo Cahaya sementara memerah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lu Ming melirik Putra Santo Tianhong dengan jijik. Anda, putra orang suci Tianhong sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati.